Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 26 Safar 1441 Hijriah bertepatan dengan 25 Oktober 2019 ya. Waalaikumsalam. Di mana alhamdulillah kita pada pagi hari ini insyaallah akan memulai kembali kajian rutin setiap Jumat di Masjid ICC Dammam lantai 2, dan insyaallah akan kita mulai dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fiqhi Al-Kitab fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan kemarin kitab apa? Kitabul Janaiz ya. Kita kemarin sudah selesai Kitabul Janaiz. Kalau dilihat dari urutan Kitabul Janaiz ini nanti urutan ketiga dia. Kita sudah selesai pada saat itu kitab At-Taharah. Kemudian setelah itu Kitabus Shalah. At-Taharah artinya apa? Bersuci. As-Shalah, salat. Kemudian kemarin kitab Al-Janaiz, dan kitab Al-Janaiz bagaimana sudah kita sampaikan pada saat itu, beliau ringkas dari kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Nah, sekarang kita masuk berarti ke kitab yang keempat, yaitu Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam, kitab puasa. Dan memang seperti ini kitab-kitab para ulama ya. Kitab yang berisi di dalamnya kitab-kitab ya. Nah, silahkan dibuka kitab As-Shiyam. Terjemahan halaman berapa? 385 ya, terjemahan 385. Taib. Kitabus Shiyam, kitab puasa. Hukmuhu. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum puasa. Qala al-musannifu hafizahullah Syekh Abdul Azim Badawi mengatakan ya, Kitabus Shiyam hukmuhu, hunya kembali kemana ini? Puasa. As-Shiyam ya, hukmus Shiyam, hukum puasa. Shaumu Ramadhana ruknun min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan rukun dari rukun-rukun Islam ya. Berarti puasa bulan Ramadan itu termasuk rukun. Di rukun Islam kita tahu di antara rukun Islam adalah puasa, dan puasa yang dimaksud adalah puasa bulan Ramadan setiap tahunnya selama seorang itu masih hidup ya. Wa fardun min faraidhihi, dan merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Ini kita sepakati bersama ya. Siapa yang meyakini puasa tidak wajib, maka dia telah mendatangkan hal yang begitu buruk ya, bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, kemudian penyusun menyebutkan dalil
Ya, dalilnya apa? Beliau membawakan biasa dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, dan terakhir beliau sampaikan bahwasanya ini adalah ijma'. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya furidha, telah diwajibkan, telah dituliskan. Alaikumusiyam, atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, faedahnya agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Seseorang yang mengerjakan puasa itu bukti bahwa dirinya itu bertakwa pada Allah. Dan ketika dia mengerjakan puasa, maka puasa itu bisa semakin meninggikan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana antum ketahui bahwasanya puasa ini syariat yang sudah ada sebelum Islam. Orang-orang sebelum kita pun mereka berpuasa. Kita bisa tahu dari Nabi mereka berpuasa, Nabi Daud mereka berpuasa, ya. Itu menunjukkan ada sebelum datangnya Islam. Kemudian al-ayat ila qauli ta'ala, hingga beberapa ayat, ya, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, salam, yang diturunkan padanya Al-Quran. Unzila, ini yang sudah belajar bahasa Arab, fi'il apa ini? Fi'il tafdil. Masa tafdil? Mabni lil majhul. Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Madhi. Asalnya apa? Anzala yunzilu. Anzala menurunkan. Kalau nazala turun, ya. Anzala menurunkan. Kalau unzila diturunkan. Paham ya? Nah, coba antum kalau yang sudah belajar bahasa Arab, pelan-pelan antum otak-atik. Maksudnya antum cari-cari di dalam Al-Quran ketika ada kata kerja yang sudah antum ketahui maknanya, ini bentuknya apa, ya, kembalikan ke fi'il madhinya, mabni lil ma'lumnya, ya, supaya antum nanti terbiasa latihan. Tayyib, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan berisi penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, dari petunjuk dan al-furqan, dan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ini dalil yang kedua. Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan, ya, menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan hilal, yang hadir dia, yang sehat, hadir, muslim, balik, tidak ada halangan, ya, mampu berpuasa, maka falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Nah, ini falyasumhu, ini kata perintah, ya, ini kata perintah, menunjukkan bahwa puasa tersebut hukumnya wajib. Jadi ini dua ayat, pertama di 183, kedua di 185, ya, menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib. Tapi paham ya? Kalau ditanya dalilnya mana, antum jawab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum, dari kata-kata faman syahida, ya, tidak perlu disebutkan semuanya. Atau kalau mau disebutkan dari awal syahrul Ramadan alladzi unzila, ya, maka itu lebih sempurna lagi. Paham ya? Ya, jadi ini dalil bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib.
Dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari as-sunnah ataupun hadis, mana dalilnya? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang benar di sini tertera radhiyallahu anhu. Karena Abdullah dan Umar keduanya adalah dua orang sahabat. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, ini dalil umum yang menunjukkan wajibnya berpuasa. Apa itu? Rasulullah mengatakan bunyal Islam. Bunyah ini fi'il apa? Madi apa? Anda lihat wazannya. Kalau 3 huruf dia madi, tapi kok bentuknya bunyah? Mabni lil majhul. Iya, ya, mabni lil majhul. Ya. Asalnya apa? Bana yabni. Apa yang bana yabni? Membangun. Kalau bunya dibangun. Nah, antum mau ta'ati seperti ini. Wazannya fu'ila, ya kan? Nah, fu'ila itu fi'il madhi mabni lil majhul. Berarti dia pasif, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Sana. Syahadati an la ilaha illallah. Di atas pertama syahadat tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan menunaikan atau menegakkan salat, mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga, membayar atau menunaikan zakat. Yang keempat, hajjil baiti, haji ke rumah Allah. Dan terakhir, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini tidak mengapa, ya, dibalik seperti ini. Memang riwayatnya disebutkan secara terbalik. Tapi di riwayat yang lainnya wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Di riwayat yang lainnya puasa kemudian baru naik haji bagi yang mampu. Di mana di sini syahidnya atau fokus kita pada wa shaumi Ramadan, ya. Nah, ini harus dikerjakan oleh kita semuanya sebagai seorang muslim, ya. Dari Al-Quran sudah, dari As-Sunnah sudah, sekarang dari ijma'. Wa ajma'at al-ummah, dan ummah itu telah berijma', bersepakat, ala wujubi siyami Ramadan, akan wajibnya atau atas wajibnya puasa Ramadan. Umat sudah bersepakat. Barang siapa yang meyakini tidak wajib, maka dia keluar dari ijma' ini, ya, tidak dibenarkan. Wa annahu, dan bahwasanya umat sepakat bahwa puasa ini ahadu arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Allati ulimat minad dini bid-darurati, yang telah diketahui, ya, dari agama, ya, yang telah diketahui secara merata oleh agama, dalam agama ini, ya. Ini termasuk mahwa ma'lum minad dini bid-darurah, yang banyak diketahui, hatta anak-anak kecil, orang awam pun tahu, ya. Kalau ditanya apa hukumnya salat 5 waktu, maka bisa jawabnya apa? Wajib, ya. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Apa hukumnya khamar? Haram, tahu, rata-rata sudah tahu. Apa hukumnya zina? Tahu, ya, haram. Apa hukumnya mencuri? Haram, tahu, ya. Apa hukumnya naik haji? Wajib, tahu, rata-rata mengetahui. Apa hukumnya zakat? Tahu. Salat 5 waktu? Tahu, ya, wajib. Nah, ini termasuk perkara yang diketahui, ya, dalam agama ini secara merata oleh umumnya kaum muslimin. Nah, orang kalau ada yang sampai mengingkari hal ini mengerikan, dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali kalau mungkin dia mu'allaf, baru masuk Islam, maka wajar, ya, bisa jadi tidak atau belum tahu dia perkara-perkara di dalam Islam, atau mungkin dia tinggal di tengah kaum muslimin yang
semuanya tinggal di jauh dari kaum muslimin yang perhatian dengan agama. Bisa jadi tinggal di tengah orang-orang kafir, bisa jadi terputus dalam banyak hal, bisa jadi dia tidak mengetahuinya. Tapi kalau tinggal di tengah kaum muslimin kemudian mengatakan ini tidak wajib, itu tidak wajib, ya, atau hal-hal yang haram dikatakan ini tidak haram, itu halal dan sebagainya, ini musibah, ya, ini musibah. Apalagi kalau sampai belajar S1, S2, S3 tidak tahu zina haram, ini musibah, ya, mengerikan sekali. Kalah sama anak TK, SD, paham mereka, ya, anak-anak SD tahu bahwa tidak boleh hal tersebut, ya. Nah, ini namanya apa? Ma'lumun minad dini bid-darurah. Di situ diartikan apa? Salah satu rukun Islam yang apa? Ya, yang harus diketahui. Ya, yang harus diketahui dalam agama ini, dan sudah banyak yang tahu masalah ini. Karena umumnya kaum muslimin tahu. Wa anna munkirahu, nah ini, dan bahwasanya orang yang mengingkarinya. Mengingkari apa ini? Puasa ini kafirun murtaddun. Dia kafir, dia keluar anil Islam, dari Islam. Nah, kan ngeri, ya. Kalau sampai dia keluar dari syariat Islam, ya. Karena apa? Karena mengingkari kewajiban puasa, meskipun dia melaksanakannya. Kamu puasa nggak Ramadan? Puasa. Hukumnya apa sih? Sunnah. Ya. Ini mengerikan, ya. Ini mengerikan karena dia mengingkari kewajiban puasa, meskipun dia berpuasa. Ya. Karena yang pertama, yang paling penting adalah masalah apa? Keyakinannya dulu. Ya. Keyakinannya. Kalau keyakinannya salah, bisa jadi ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah setiap hari, khusyuk beribadah. Ya, doa banyak doa. Tapi ternyata selain dia memohon pada Allah, dia meminta kepada orang-orang tertentu, kepada makhluk lah. Ya. Allah terima? Bagaimana Allah akan menerima sementara dia berbuat kesyirikan pada Allah? Tidak tampak secara lahiriah, secara zahir, tapi ternyata secara batin dia menyimpan keyakinan-keyakinan yang aneh. Oleh karena masalah keyakinan pun penting sekali di dalam Islam. Tayyib. Nah, itu dalil akan wajibnya puasa bulan Ramadan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', ya. Dan kesepakatan para ulama, konsensus dari mereka. Fadluhu, kemudian yang kedua adalah fadlus siyam, keutamaan puasa. Keutamaan puasa, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum, banyak sekali. Apa yang beliau sampaikan sebagian saja, ya. Apa yang beliau sampaikan sebagian saja. Ini kita fokus kepada apa yang beliau sampaikan. Di antara keutamaan puasa, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, siapa berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Apa arti imanan di sini? Keimanan. Apa? Dengan keimanan. Dengan keimanan. Dengan keimanan maksudnya apa? Apa arti iman? Keyakinan apa? Dengan keyakinan bahwa saya puasa itu tidak wajib atau gimana? Nah, ini kalau antum ada hal yang kurang jelas ditanyakan, ya. Bisa jadi terlewat bagi anak, antum bertanya, oh baru sadar ternyata yang ini terlewat, sehingga anak pun mendapatkan faedahnya. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasar iman, ya. Nah, ini maksudnya apa? Karena mengimani puasa tersebut wajib baginya, ya. Kata-kata iman ini apa? Catat, kalau yang belum ini catat nih. Apa faedahnya bawa pena tidak nyatat? Apa itu imanan tadi apa? Ya. Saya ulangi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena mengimani apa? Wajibnya puasa tersebut, atau karena puasa itu wajib, ya. Mengimani berarti dia membenarkan, ya, karena membenarkan atau mengikrarkan bahwa puasa tersebut wajib. Dan ini penting.
Orang berpuasa, tapi kalau dia mengimani itu sunnah, ya berarti tidak masuk di sini. Masuknya yang di atasnya tadi, siapa yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir murtad. Wahtisaban. Apa arti wahtisaban? Wahtisab itu dia mengharap pahala. Ya. Ulama menyebutkan berarti dia ikhlas di situ, ya. Ihtisab di sini artinya ikhlas dan mengharap ridha Allah. Ya, ikhlas dan mengharap ridha Allah. Itu arti ihtisab. Kalau di terjemahan diartikan apa di situ? Apa? Mengharap pahala. Ya, mengharap pahala di sisi Allah saja, berarti dia ikhlas di situ, tidak mengharap dunia. Ya. Imanannya diarti apa di situ? Diartikan apa? Ya, karena iman masih belum ini ya, belum jelas ya. Iman berarti apa tadi? Karena dia mengimani wajibnya puasa, kemudian wahtisaba karena dia mengharap, ya, karena ikhlas mengharap pahala, ya, ikhlas dan mengharap pahala. Nah, ketika orang mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena dua hal ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira. Fi'il apa ini? Apa? Madi mudhari'? Madi. Mabni lil ma'lum atau majhul? Majhul. Wazannya apa? Assalamualaikum. Wazannya apa? Fu'ila. Wazannya fu'ila. Nah, ini antum belajar seperti ini ya. Ghufira, diampuni, lahu baginya, akan diberikan keampunan baginya, lahu ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Syaratnya apa tadi? Dia mengimani itu wajib. Ada yang ulama juga menjelaskan dia mengimani keutamaan puasa, ya. Kemudian ihtisaban, dia ikhlas dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum, masalah keyakinan, imanan ini masih keyakinan, kita meyakini ini penting dalam segala hal, dalam melaksanakan hadis-hadis atau amalan-amalan yang ada keutamaannya, ya. Seseorang berdoa kalau keyakinannya kurang, ya Allah tidak kabulkan. Bisa jadi dia tidak husnudzan pada Allah. Kalau dia husnudzan pada Allah, meskipun dia tidak tahu mana doanya akan dikabulkan, pokoknya dia berdoa sekedar melaksanakan kewajiban. Diterima atau tidak terima itu kan urusan Allah. Dikabulkan atau tidak urusan Allah. Dia berdoa terus, ya. Tidak peduli, ya. Tapi yakin, benar-benar yakin Allah insya Allah akan mengabulkan, ya. Nah, ini bentuk husnudzan kita pada Allah, ya. Prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang seperti muruqyah, ya, maka yang pertama dia tanamkan bahwa Allah itu apa? Maha memberi kesembuhan, dan itu sekedar wasilah. Dan dia yakin bahwasanya itu bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah. Sudah, bismillah. Itu dimulai dari apa? Keyakinan. Tidak meremehkan, tidak menggampang-gampangkan. Taib. Itu tadi keutamaan yang kedua yang sudah masyhur kita ketahui bersama. Keutamaan yang kedua, itu yang pertama ya. Ini yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Hadis apa ini? Hadis qudsi atau hadis apa? Rabbani atau hadis, ya, Rabbani. Itu hadis yang padanya disandarkan, yang hadis di dalamnya Nabi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam, seluruh amalan anak Adam lahu, menjadi miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa tersebut li, milikku, kata Allah. Ya, jadi seluruh amalan anak Adam itu milik anak Adam, milik manusia, milik kita yang mengamalkan. Tapi kalau puasa itu milik
Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, ulama menjelaskan bahwa diakuinya puasa ini milik Allah, tidak diserahkan kepada hamba, menunjukkan pahala yang luar biasa dari puasa yang dikerjakan hamba tersebut, ya. Karena itu di hadis yang lainnya Rasul mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu nanti dilipat gandakan, ya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Ila sab'i mi'ati dhifin al at'afil katsira. Bisa jadi sampai 700, bisa jadi berlipat ganda lagi. Illa siyam, kecuali puasa. Ini tidak ada batasnya, ya. Dan yang Maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan besarnya pahala puasa, ya. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai miliknya, tidak diberikan kepada anak Adam. Taib. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnah. Apa artinya junnah? Tameng, perisai. Kalau jinnah, kalau jinnah apa? Apa? Oh, kok perhiasan? Atau kalau malam-malam tiba-tiba muncul apa namanya? Jinnah, jin, ya. Kalau jannah, surga, ya. Ini termasuk isim yang ketika harokatnya berbeda maka memiliki makna yang berbeda pula. Oke, ya. Kalau junnah apa? Tameng, perisai. Jinnah, jin. Jannah, surga, ya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Di dalam sebuah riwayat dikatakan wasiyamun junnah yasajinnu biha al-abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng, dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari neraka, ya, dari azab di neraka. Dan di dunia pun demikian pula, ya. Bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa dari kalian punya modal untuk nikah, segeralah menikah, ya. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dia lebih dapat menundukkan pandangan dan dapat lebih menahan menjaga kehormatan, kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawmi. Siapa yang belum mampu, silakan dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, ya. Karena sungguhnya puasa ini akan menjadi wija, dan wija sama junnah, sama dengan wija, menjadi tameng, menjadi perisai baginya. Ya, orang yang berpuasa akan menahan dirinya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Yang menjadi masalah ketika sudah berpuasa belum menjadi solusi puasa itu, berarti masalahnya ada di mana? Ada dalam diri orang tersebut. Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta, ya. Apa yang beliau sampaikan itu ada kebaikan, ada kemaslahatan. Ketika tidak, berarti bisa jadi di keyakinannya, mungkin bisa jadi dia masih belum menahan pandangan atau yang lainnya. Akhirnya belum menjadi solusi, ya. Itu solusi nabawi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita kembali. Faidha kana yaum shaumi ahadikum, apabila pada hari puasa seorang dari kalian, kata Rasulullah SAW, fala yarfuth, janganlah dia mengucapkan kata-kata keji, ya. Ar-rafath juga bisa diartikan, ar-rafath diantara maknanya kalimat-kalimat menuju kepada hubungan suami istri, ya. Ar-rafath, ya, jangan berucap kotor, keji, tidak boleh. Wala yaskhab, apa yaskhab? Teriak-teriak, ya. Wala yajhal, jangan berbuat hal yang bodoh, berbuat atau berucap, ya, berbuat kalimat-kalimat, berucap kalimat-kalimat atau berbuat perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh. Di antara perbuatan orang bodoh itu apa?
melakukan hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan menjerumuskan dalam kemaksiatan, termasuk teriak-teriak. Ini kan kebiasaan orang bodoh ya. Teriak-teriak hal yang tidak ada manfaatnya, ganggu orang lain, itu kebodohan ya, itu kebodohan. Sementara orang yang berpuasa itu tenaganya terbatas ya. Sudah terbatas malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita katakan sayang ya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, seandainya ada orang yang memakinya atau orang yang menyerangnya, orang yang mengganggunya, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan inni shaimun marratain, hendaknya dia mengucapkan saya sedang berpuasa sebanyak 2 kali ya. Ucapkan hal tersebut sebanyak 2 kali. Ada ulama yang mengatakan sekalinya untuk dirinya, untuk mengingatkan dirinya, sekali lagi untuk mengingatkan orang lain ya. Ya, berarti yang pertama diucapkan secara sir, perlahan, ini shaim, saya ini sedang berpuasa. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut ya, karena sedang berpuasa ya. Yang kedua, keras untuk mengingatkan orang yang akan berbuat tidak baik tersebut padanya, yang memakinya, menjelek-jelekkannya, menghinanya mungkin ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah. La khulufu ya, dia mengatakan la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min rihil misk, dari bau minyak kasturi, dari bau wangi minyak kasturi. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini keutamaan baginya. Walis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yafrahuhuma, yang akan dia rasakan bahagian tersebut. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka maka dia bahagia dengan buka tersebut. Aftara yuftiru itu bisa diartikan berbuka puasa, bisa diartikan juga Idul Fitri, dan itu kita rasakan bersama. Antum ketika berbuka senang tidak? Senang. Ketika Idul Fitri senang tidak? Tapi kalau tidak boleh umroh, tidak boleh pulang jauh dari keluarga, senang tidak? Tetap senang insya Allah. Meskipun kesenangan orang kan berbeda-beda, bertingkat-tingkat ya. Kesenangan bisa sampai luar batas, ambang batas. Benar tidak? Orang kalau berlebihan kesenangan, senang berlebihan, apa yang dilakukan? Bisa jadi melakukan hal yang tidak baik. Antum ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil ketika ada seorang yang kehilangan bekal di tengah padang pasir, unta dan sebagainya hilang, ya kan? Cari ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya dia duduk di bawah pohon, dia sudah putus asa, tidak bisa apa-apa lagi. Ketika dia duduk, tiba-tiba unta dan bekalnya semuanya ada. Hingga akhirnya apa yang dia ucapkan? Salah berucap, saking apa? Senangnya ya. Dia mengatakan, ya Rabb anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu, kata dia. Akhta'a min syiddatil farah, kata Rasulullah, dia salah karena saking bahagianya ya. Oleh karenanya kalau orang terlalu bahagia, dia bisa sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, melampaui batas. Punya duit banyak, baru pertama istilahnya apa, orang kaya baru ya, orang bayu kara, baru kaya atau orang kaya baru? Hah? Kalau baru megang duit banyak, dia waduh bingung ini, buat apa ini kira-kira? Kurang bisa mengontrol dirinya, akhirnya membeli hal-hal yang tidak baik ya. Mengonsumsi mungkin naudzubillah sampai hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi dia berbahagia pertama, kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Berbuka ini maksudnya bisa jadi setiap hari ketika dia berbuka di sore hari, atau yang kedua apa? Ketika Idul Fitri. Dan yang kedua, kebahagiaan kedua, wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, fariha bi shaumihi, dia berbahagia dengan sebab puasanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb.
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, beberapa keutamaan di hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, wa an Sahal ibni Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan, ya, yang disebut dengan Ar-Rayyan. Di surga ada berapa pintu? 8, ya. Sebagian pintunya disebutkan di hadis, tapi sebagiannya tidak, sehingga ulama di situ ada khilaf menentukan yang lainnya. Ada babus shadaqah, ada babus shalah, ada babul jihad, ada babul Rayyan, siam 4, ya. Ada yang mengatakan apa lagi ya, dan ada beberapa yang lainnya, ya. Tidak terang disebutkan di dalam hadisnya, ulama berijtihad, ya. Wallahu a'lam, kalau ada riwayat-riwayat mungkin yang di kitab-kitab yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi mereka ada selisih mereka, ya. Ada yang mengatakan juga, kalau tidak salah, ada al-babul aiman, bab sebelah kanan, ya, untuk golongan kanan, ya. Kemudian ada bab-bab yang banyak lainnya. Nah, khusus untuk puasa ini disebut sebagai Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk seorang pun dari pintu tersebut selain dari mereka. Yuqalu, akan diseru, akan dikatakan nanti, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna, lalu mereka bangkit, berdiri, ya, masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain dari mereka. Fa idza dakhalu, lalu apabila mereka sudah masuk semuanya, ughliqa, ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Ya, bayangkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali tidak ada yang masuk darinya selain dari mereka, tidak ada yang masuk darinya selain dari mereka, ditutup, dan terakhir tidak ada yang masuk darinya selain dari mereka, yang diberikan kepada orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, ini keutamaan hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan saya kira untuk pembahasan al-majlis kita sampaikan di sini saja, sampai di sini dulu.